Perkenalkan, nama saya Nadia Evanula Putri, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvensi dalam praktik ketatanegaraan. Istilah konvensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu convention. Konvensasi diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah yang berlaku dan dihormati dalam praktik ketatanegaraan. Avi Disney mengemukakan bahwa konvensi ketatanegaraan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konvensi itu berkenan dalam hal-hal bidang ketatanegaraan. Yang kedua, konvensi tumbuh, berlaku, diikuti, dan dihormati dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang ketiga, konvensi bagian dari konstitusi apabila ada pelanggaran dari terhadapnya tak dapat diadili oleh badan pengadilan. Konvensi dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping undang-undang itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, konvensi. Berikut contoh-contoh beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai konvensi yang sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktik di lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR yang di satu pihak memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran yang lewat, dan di lain pihak mengandung arah kebijaksanaan tahun mendatang. Yang ketiga, jauh dari sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang, Presiden telah menyampaikan rencana bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Yang keempat, pada setiap minggu pertama bulan Januari, Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan penjelasan terhadap rencana undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara di hadapan DPR. Perbuatan Presiden tersebut termasuk ke dalam konvensi. Kelima, adanya Menteri Negara non-departemen dalam praktik ketatanegaraan di bawah pemerintahan Orde Baru. Keenam, pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia telah membuktikan bahwa pernah berlaku 3 macam undang-undang dasar. Konstitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berlaku antara 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku antara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat,
Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sejak dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Fungsi dan tujuan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebelum dilakukan Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan serta penjelasan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, Undang-Undang Dasar 1945 telah memposisikan kekuasaan presiden begitu besar. Sistem check and balances tidak diatur secara tegas di dalamnya. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 banyak yang tidak jelas dan multitafsir tentang minimnya pengaturan masalah hak-hak asasi manusia, sistem kepresidenan, dan sistem perekonomian yang kurang jelas. Dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 8 Agustus 2000. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus 2002. Dan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.